Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Trinitatis. Puji Tuhan, Dia selalu memelihara kita, memberi nafas hidup, pekerjaan, memelihara keluarga kita dan memberi apa-apa yang kita butuhkan. Ikutilah apa yang dikatakan oleh pemazmur pasal 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang memberikan kita kasih pengharapan dan mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, terpujilah Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita hari lepas hari. Sepertinya waktu kita berjalan lebih cepat. Sekarang kan kita sudah memasuki Minggu Trinitatis yang pertama. Dan untuk itu kita dengarkan firman Tuhan sebagaimana ditentukan dalam kitab Kejadian. Pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua, kemudian dilanjut dengan ayat 26 sampai 28. Saya bacakan firman itu untuk kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ayat 26 hingga 28 demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, kita sekarang sudah memasuki awal bulan Juni, tanggal 4 Juni 2023. Waktu berjalan cepat, sepertinya kita merasa begitu, tapi sebenarnya tetap satu hari berjalan 24 jam. Tapi kita merasa waktu kita berjalan cepat. Kenapa? Karena mulai Trinitatis ini selama 6 bulan nanti atau 24 minggu kita akan mengikuti minggu-minggu Trinitatis pertama, kedua sampai ke-24. Kemudian dilanjut dengan dengan ujung tahun gerejawi dan kita mengingat mereka-mereka yang mendahului kita dari bumi ini. Kemudian kita memasuki tahun baru gerejawi, minggu-minggu Advent, dilanjut dengan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, dan kemudian tiba kita ke tanggal 31 Desember, awal atau akhir daripada tahun 2023. Saudaraku yang terkasih, itulah perjalanan hidup kita, dan pasti di dalamnya ada suka dan duka bermacam-macam dan berbeda-beda pengalaman antara Anda, aku, dan teman-teman yang lain. Saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman tadi? Saya simpulkan saja supaya Anda boleh menyimak dengan cepat. Dalam berita penciptaan tadi, Tuhan menciptakan yang pertama alam semesta, yang kedua manusia. Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan kata-katanya, dengan perintahnya. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Tapi menciptakan manusia bukan hanya dengan firman. Dia membentuk manusia dari debu, dari tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup ke lubang hidung daripada Adam. Maka jadilah manusia pertama itu Adam dan Hawa. Saudara, satu kata yang sangat penting kita perhatikan dalam ayat tadi ialah bahwa Allah itu sangat luar biasa dan dialah Allah pencipta kehidupan. Dikatakan dalam kalimat itu,
di awal Alkitab ini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya artinya bukan tanggal 1 Januari tahun sekian. Pada mulanya bukan berarti mulai dari abad sekian. Bumi diciptakan oleh Allah Bapa di sorga. Tapi pada mulanya itu berarti Allah itu di luar waktu yang kita kenal. Jadi tidak ada Januari, Februari di dalam berita penciptaan ini, tetapi dia di luar waktu tersebut. Dia yang berkuasa atas waktu-waktu yang kita kenal sekarang. Pada mulanya artinya tanpa waktu yang kita tentukan itu, yang kita pahami itu, Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan manusia juga. Pada mulanya itu berarti Allah itu berada di atas segala sesuatu. Dia menguasai segala sesuatu. Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang maha besar, itu dilukiskan dengan kata pada mulanya. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum waktu ada seperti yang kita kenal, Allah bekerja memulai menciptakan alam semesta ini. Saudara yang terkasih, Allah kalau kita lihat penciptaan, Allah itu dengan kata-katanya, dengan firman-Nya saja, maka jadilah sesuatu. Alkitab menyaksikan bahwa pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, maka muncullah terang. Terjadilah matahari, bintang, bulan, galaksi, dan lain-lain yang ada di awan-awan di angkasa sana. Jadilah pepohonan, jadilah juga daratan, pepohonan, binatang-binatang yang melayat, melata, dan yang berguna untuk manusia. Kemudian juga jadilah laut, dan di sana ada ikan untuk kepentingan manusia, untuk dikelola oleh manusia demi kebutuhannya. Segala isi alam semesta terjadi bukan karena secara evolusi, tetapi langsung terjadi oleh karena perintah dan firman Tuhan. Manusia juga terjadi atau tercipta bukan karena evolusi dari kera kemudian berbentuk yang lebih maju hingga menjadi manusia. Bukan seperti itu. Tuhan mencipta langsung terjadi. Bukan ada proses evolusi di situ yang semakin baik, semakin bertumbuh dengan cepat untuk sesuatu. Saudaraku, creatio ex nihilo artinya Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah segala alam yang kita lihat ini, demikianlah daratan yang kita saksikan, yang kita diami, demikianlah pepohonan dengan segala isinya, demikianlah laut dengan segala isinya. Creatio ex nihilo, tanpa sesuatu, maka itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Manusia tidak pernah menciptakan sesuatu, tapi merubah sesuatu, membentuk sesuatu yang lebih bagus. Ibarat dari besi menjadi pisau, menjadi parang, ibarat logam mulia menjadi perhiasan, ibarat aluminium menjadi bahan untuk kapal terbang, dan bahan-bahan yang lain yang kita saksikan. Allah itu luar biasa. Berulang kali dia berkata, maka Allah melihat segala ciptaannya itu baik adanya. Anda boleh catat dan perhatikan bahwa sampai 7 kali Tuhan berkata Allah melihat segala ciptaannya baik adanya. Apa artinya baik adanya? Artinya berguna untuk manusia yang dia ciptakan, bermanfaat untuk kehidupan. Pertanyaannya ialah, apakah manusia itu memelihara kebaikan ciptaan Tuhan? Atau sebaliknya manusia tidak peduli dengan kebaikan daripada ciptaan Tuhan, menguras keadaan alam, membabat hutan,
dan lain-lainnya membuat segala sesuatu itu kurang baik untuk generasi berikutnya. Rasul Paulus berkata, menggambarkan bagaimana keluarbiasaan Allah itu. Dia berkata, Allah itu raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, King of kings and Lord of lords. Dia tidak takluk kepada maut. Dia bersemayam dalam terang, dan yang terang yang tak terhampiri. Begitulah baginya, maka kita memberikan kepada dia hormat dan kuasa yang kekal. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Saudara, bagian penciptaan yang lebih tinggi lagi dan yang mulia ialah Allah menciptakan manusia. Itu dikatakan dalam ayat 26 sampai 28 tadi. Jadi penciptaan manusia adalah puncak dari segala ciptaan Allah. Manusia ialah tujuan dan mahkota segala makhluk. Firman Allah berbunyi, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala ciptaan di bumi. Maka manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan Allah memberkati mereka. Kalau bumi dan segala isinya diciptakan dengan kata-kata, dengan firman, maka manusia diciptakan dari debu tanah dan dibentuk, kemudian diberi napas hidup seperti Adam tempo hari. Meniru Allah bukan berarti kita serupa dengan Allah. Meniru Allah bukan berarti serupa dengan Allah. Tetapi apa? Meniru Allah, gambarnya itu berarti kita diberi wewenang. Kita diberi kuasa untuk memelihara segala ciptaan dan seturut dengan Allah. Bukan sewenang-wenang, seturut dengan keinginan kita. Selama manusia taat dan ikut melakukan perintah, dia diberi kuasa. Tetapi saat manusia menyimpang atau katakanlah melawan dari hukum Allah, maka segala wewenangnya hilang dan Allah menghapus rupa Allah dari manusia itu sendiri. Manusia bukan gambar dari rupa Allah, tetapi manusia ialah seturut dengan gambarnya, maka manusia itu diberi wewenang dan kemampuan. Tapi sayangnya dalam perjalanan sejarah manusia ini, kadang-kadang dan sering sekali manusia lupa akan Tuhan penciptanya. Kita lihat umpamanya dalam perjanjian lama, bagaimana orang Israel karena lama sekali tidak ketemu dengan Musa dan juga mereka ragu akan Allah, maka mereka menciptakan lembu emas, dan lembu emas itu yang dituangkan itu mereka sembah, mereka menari-nari, mereka menyanyi, mereka menyembah. Itulah peristiwa lembu emas. Dan untuk zaman ini bukan lembu emas lagi, tetapi uang, harta, kekayaan, kecantikan dan lain-lain sering sekali didewakan oleh manusia. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, cinta akan uanglah akar dari segala kejahatan. Apa pesan khotbah untuk kita, saudaraku yang terkasih? Pesan khotbah untuk kita yang pertama ialah bersyukurlah kepada Allah pencipta yang maha agung itu. Bersyukurlah kepada Allah pencipta yang maha agung. Dia yang memberikan segala yang terbaik untuk manusia. Berulang kali disaksikan sebagaimana kita katakan tadi, disaksikan dengan kalimat ciptaan itu sungguh baik dan amat baik. Itu berarti Tuhan menciptakan sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk manusia dan generasinya. Oleh karena itu pesan khotbah untuk kita,
Saudaraku, jagalah kelestarian, jagalah kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Indonesia ini kan termasuk negara yang paling banyak membuang sampah-sampah plastik. Begitu. Jagalah kelestarian alam kita. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kalau kita dalam iman kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga menjaga kelestarian Tuhan. Orang percaya menyatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Itu kan boleh dinyanyikan oleh orang-orang yang menghargai ciptaan Tuhan, orang-orang yang memelihara kelestarian dan kelangsungan hidup dari apa yang Tuhan telah ciptakan sebelumnya. Pesan kedua berbunyi bagi kita, bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Apa yang luar biasa itu? Manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Maksudnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan karena dosa manusia jatuh ke dalam lembah kematian. Tapi yang luar biasa dan Minggu Trinitatis ini menggambarkan bahwa Allah dalam Yesus Kristus rela menderita, disalibkan dan mati di sana. Kemudian itu bangkit kembali. Itu peristiwa yang hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Meniru ucapan Paulus, kita boleh berkata, ya Tuhan, apakah kehendak-Mu yang saya lakukan? Tatkala Saulus yang berubah Paulus ketemu dengan Tuhan, Paulus berkata, ya Tuhan, apakah kehendak-Mu yang harus saya lakukan? Bolehkah kita berkata demikian dalam hidup di tengah-tengah ciptaan Tuhan ini, di tengah-tengah bumi yang hebat ini? Apakah kehendak-Mu yang harus saya lakukan? Saudara, Roh Kudus menuntun kita, memberikan kita tenaga, kekuatan, dan melihat mana jalan yang ditempuh, jalan yang harus kita hindari. Roh Kudus membimbing kita hidup dalam doa dan menunggu jalan Tuhan untuk kebaikan hidup kita. Amin. Sampai di situ peruntukan firman kali ini. Tuhan memberkati Anda semua dan aku juga. Kita ketemu minggu depan. Kita berdoa. Sungguh terima kasih banyak Tuhan atas firman yang kami dengar. Engkau Maha Pencipta, Pencipta yang agung, Raja dari segala raja, Alfa dan Omega. Engkau tidak terikat dengan waktu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk memuliakan nama-Mu dan mengikuti perintah-Mu. Sungguh mulia Tuhan, Allah yang Tritunggal itu. Engkau mengasihi kami tatkala kami jatuh dalam dosa dan kematian melalui penyaliban dan kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Biarlah kami Tuhan diampuni, diberikan kehidupan yang baru, dan kami juga mampu bersyukur berterima kasih karena dalam perjalanan hidup ini, hari ini, Engkau memberikan kami Roh Kudus itu supaya Dia berkata, membimbing kami apa jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami hindari. Ajar kami untuk bertutur kata dengan baik kepada semua orang, kepada orang yang kami kasihi di dalam gereja-Mu, juga di tengah-tengah masyarakat kami. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.